Kawan-kawan semua, para praktisi maritim yang saya hormati, yang saya banggakan, para guru-guruku yang telah memberikan ilmu kepada kami, banyak kejadian kapal-kapal yang terguling karena muatannya salah dalam menempatkan, atau dengan kata lain penempatan muatan kapal yang salah. Banyak kendaraan-kendaraan yang ada di kapal feri tidak diikat, mengakibatkan kendaraan tersebut bergeser dan akhirnya kapal miring dan bisa berdampak kepada eksiden, yaitu terguling. Dan kebanyakan di antara kita mengesampingkan suatu aturan yang telah diamanahkan oleh International Maritime Organization dan aturan yang telah dibikin oleh pemerintah. Aturan tersebut adalah CSS Code, Cargo Stowage and Securing, yaitu ketentuan penempatan dan pengikatan muatan yang ada di atas kapal. Hal ini sudah diamanahkan oleh IMO setidaknya tahun 1991 dan sekarang sudah tahun 2021. Artinya sudah 20 tahun yang lalu IMO telah mengingatkan kepada kita semua bahwa mohon CSS Code untuk diterapkan. Jangan dikesampingkan, jangan diabaikan. Kali ini saya akan berbagi perihal mengingatkan kembali tentang ketentuan penempatan muatan kapal, ketentuan pengikatan muatan kapal yang sudah dibicarakan di IMO pada akhir November yang lalu tahun 2020. Marilah kita mulai melihat latar belakang. Kenapa muatan kapal harus ditempatkan pada posisi yang benar dan diikat dengan tata cara pengikatan yang benar? Tidakkah kita ketahui bahwa di dalam kapal ada namanya acceleration atau percepatan? Di samping gaya, baik itu gaya longitudinal, gaya vertikal, dan gaya transversal, gaya yang disebabkan oleh adanya gaya angin, longitudinal, vertikal, maupun transversal. Masih ada lagi namanya acceleration, yaitu percepatan. Adanya satu percepatan yang mengenai muatan kapal, baik itu percepatan longitudinal, vertikal, maupun transversal. Dan ini lazim umum terjadi ya. Di semua kapal manapun di seluruh dunia, ini lazim terjadi. Kawan-kawan semua, gerakan tersebut adalah dominan, ya, dominan sekali di seluruh kapal.
Dan ini merupakan satu kekuatan ya yang diciptakan oleh suatu percepatan. Bisa terjadi hentakan, bisa terjadi pula tumpukan, bisa terjadi pula titik berat yang berubah. Dan inilah sebenarnya masalah yang harus dihadapi. Masalah tersebut adalah pengikatan muatan. Banyak kapal-kapal yang mengabaikan tentang pengikatan muatan ini. Banyak ya. Dan kita lihat di semua pelabuhan-pelabuhan ada kapal yang sedang memuat kargo di atas geladak maupun di dalam ruang kargo. Tidak dilakukan pengikatan dengan benar, tidak dilakukan penempatan dengan benar. Dan itu bisa menimbulkan terjadinya akselerasi. Lalu apa sebenarnya bahaya-bahaya itu? Bahaya yang timbul dari gaya-gaya tersebut atau kekuatan tersebut, kalau tidak ditangani, maka akan terjadi aksiden kapal tenggelam. Jadi harus ditangani dengan baik. Harus dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi daripada kapal terguling, terbalik, dan bahkan kapal bisa tenggelam. Apa langkah-langkah tersebut? Langkah-langkah tersebut adalah tentunya menempatkan muatan dengan cara yang tepat. Menempatkan kendaraan pada cara yang tepat. Melakukan pengikatan muatan kapal. Melakukan pengikatan kendaraan-kendaraan yang ada di kardek. Hari ini dilakukan untuk mengurangi amplitudo atau frekuensi daripada gerakan kapal. Kawan-kawan semua, tahun 2020 kemarin, IMO Assembly telah mengamanatkan kepada komite untuk membahas kembali ketentuan namanya CSS Code, Cargo Stowage and Securing Code, yang sudah dibuat pada tahun 1991, tepatnya November 1991. Dengan suatu resolusi yang paling dikenal ya oleh semua di antara kita, yaitu resolusi A714 dalam pertemuan ke-17. Ini hampir terlupakan. 20 tahun yang lalu dilupakan oleh kita semua. Oleh karena itu, Assembly IMO mendorong dan merekomendasikan kepada pemerintah negara anggota IMO untuk menerapkan CSS Code. Kalimatnya, amanatnya adalah pada kesempatan sedini mungkin. Pada kesempatan sedini mungkin, artinya secepatnya, ya mulai sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda penerapan CSS Code. Di samping itu, Assembly di mana negara-negara berkumpul di dalam satu ruangan di IMO London untuk meminta komite melakukan peninjauan terhadap apa itu yang dikenal dengan resolusi A714, yaitu CSS Code, agar disesuaikan karena sudah tidak
Sesuai lagi tahun 1991 dengan tahun 2020. Apalagi masa pandemi COVID kali ini tahun 2021. Kalau kami lihat perubahan-perubahan yang terjadi adalah kita lihat di dalam sirkuler, surat-surat edaran yang telah dibikin oleh komite, yaitu sirkuler nomor 664, sirkuler 691, sirkuler 740, sirkuler 812, sirkuler 1026, sirkuler 1352, dan sirkuler 1352 revisi 1. Bahkan ada sirkuler-sirkuler berikutnya, ya. Sehingga CSS ini harus segera kita terapkan. Kita negara bahari, harusnya kita memberikan contoh kepada negara-negara lain. Ya. Kenapa? Karena CSS Code ini memiliki tujuan, yaitu memberikan standar secara internasional, dan standar ini bisa diadopsi oleh masing-masing negara untuk penempatan muatan kapal yang aman ada di atas kapal, pengikatan muatan kapal yang aman di atas kapal. So, ada dua kata yang sangat penting di sini: pengikatan dan pemuatan, penempatan dan pengikatan. Dua kata ini kelihatannya sederhana, remeh-temeh, tetapi penempatan tidak benar, kapal terguling. Pengikatan tidak benar, kapal terguling. Tidak hanya lagi banyak kapal-kapal yang terguling dan tenggelam di laut. Nah, dua kata ini oleh IMO diformulasikan. Lalu dengan cara bagaimana? Dari identifikasi yang kami peroleh bahwa dimintalah pemilik kapal dan operator kapal untuk memastikan bahwa tujuan daripada CSS Code itu bisa tercapai, ya. Tujuan daripada CSS Code ini tercapai. Apa itu tujuannya? Yang ini, bahwa memberikan standar internasional untuk mempromosikan penempatan muatan kapal yang aman dan pengikatan muatan kapal yang aman pula. So, kalimat ini mendorong kepada pemilik kapal, operator kapal, akan kebutuhan untuk memastikan bahwa kapal tersebut harus memenuhi tujuan daripada CSS. Di dalam CSS itu memberikan rekomendasi bahwa kapal itu dilengkapi dengan sarana pengikat muatan. Mulai saat ini segera kita melengkapi kapal-kapal kita dengan sarana lashing yang baik, turn buckle, sarana pengikatan, ya, yang tepat agar muatan tersebut tidak bergeser. Berikutnya
Di dalam CSS Code itu merekomendasikan penempatan muatan dengan cara yang tepat, dengan cara meminimalkan risiko terhadap kapal. Maksudnya apa? Lambung kapal bisa deformasi, bisa lubang, bisa bocor, sehingga kapal bisa tenggelam. Bisa juga pergerakan daripada muatan tersebut, pergerakan dari kendaraan tersebut bisa menimpa kepada manusia dan menimbulkan kematian, accident, meninggalnya orang di atas kapal. Lalu CSS Code ini memberikan rekomendasi khusus tentang kargo yang diketahui dapat menimbulkan kesulitan. Ada kargo yang sulit untuk ditempatkan, kargo yang sulit untuk diikat, dan kargo yang membahayakan untuk ditempatkan. Maka di dalam CSS Code ini terdapat rekomendasi khusus. Ada rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Perlu kita tekankan baik-baik bahwa CSS Code ini harus difahami oleh nahkoda, difahami oleh perwira kapal, pemilik kapal, operator kapal. Kita semua DPA harus sudah memperhatikan hal ini. Berikutnya, memberikan rekomendasi kepada kapal untuk melakukan tindakan yang dihadapi bila keadaan laut yang bahaya atau cuaca bahaya. Kapal tidak saja berjalan atau berlayar pada kondisi lautan yang tenang, tetapi kadang dengan kondisi lautan yang berbahaya, gelombang tinggi. Dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terdapat dampak daripada pergeseran muatan atau perpindahan muatan. Tentu saja muatan tidak bisa 100% sempurna terikat, tetapi di dalam perjalanan mengalami pergeseran. Nah, pergeseran tersebut perlu dilakukan perbaikan pengikatan, dan ini diberikan rekomendasi oleh CSS Code. Karena nahkoda adalah yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, keselamatan kapal, keselamatan ABK, dan muatan kapal. Maka di dalam CSS Code ini memberikan rekomendasi kepada nahkoda bagaimana cara bertindak. Kawan-kawan semua, ketujuh rekomendasi dan cara yang diberikan oleh AIMO ini mohon kiranya dibaca, diterapkan, diimplementasikan, dan pemerintah saya kira akan memberlakukan enforcement, dan pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan review terhadap implementasi CSS Code yang ada di Indonesia. Kawan-kawan semua, suatu prinsip umum yang harus kita ketahui daripada CSS Code. Setidaknya ada 7 prinsip-prinsip umum daripada CSS Code. Perlu diketahui bahwa semua muatan yang ada di atas kapal prinsipnya harus disimpan, ditempatkan, diikat sedemikian hingga kapal dan orang tidak berada dalam kondisi yang bahaya. Itu prinsip yang nomor 1.
Prinsip yang kedua adalah pengikatan penempatan muatan tersebut harus direncanakan dengan baik, harus dilaksanakan dengan baik pula, dan dilakukan diawasi dengan tepat. Ini adalah amanah dan prinsip CSS Code yang nomor 2. Lalu apa prinsip CSS Code yang nomor 3? Personel yang diberikan tugas untuk menempatkan muatan kapal, diberi tugas untuk menempatkan kendaraan, mengikat muatan kapal dan mengikat kendaraan, harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang tepat. Prinsip selanjutnya, yang kelima, yaitu prinsip merencanakan dan mengawasi penempatan muatan dan pengikatannya harus memiliki pengetahuan yang praktis. Apa itu pengetahuannya? Tentunya terapkan apa yang ada di dalam Cargo Securing Manual. Kenapa Cargo Securing Manual harus di-approve-kan? Ya, harus di-approve-kan. Perlu kita tekankan baik-baik, Cargo Securing Manual di-approve-kan kepada pemerintah, kepada otoritas. Kenapa harus di-approve-kan? Karena bila penempatan dan pengikatan muatan tidak tepat, maka ini berpotensi membahayakan muatan yang lain. Tidak saja muatan itu, tetapi muatan yang lain dan kapal itu sendiri. Ya, tentunya di dalam muatan itu tidak homogen saja, tetapi heterogen. Kawan-kawan semua, di dalam menempatkan muatan kapal dan pengikatannya harus mempertimbangkan kondisi cuaca yang paling buruk yang pernah dialami oleh kapal itu. Siapa yang tahu? Tentunya kapten kapal. Siapa yang tahu adalah kru kapal. Siapa yang tahu? Operator kapal. Siapa yang tahu adalah pemilik kapal. Tentunya cuaca yang paling buruk terjadi kapan itu terjadi? Bagaimana tingkat keburukannya? Maka kondisi cuaca yang paling buruk ini harus diketahui oleh kita sebagai pemilik kapal, operator kapal, kapten, ABK, semua harus tahu. So, nakoda. Penanganan kapal yang dilakukan oleh nakoda harus mempertimbangkan jenis daripada muatan tersebut, posisi penempatannya, bagaimana pengaturan pengikatannya. Jadi kawan-kawan semua, CSS Code yang kita bahas kali ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah suatu amanah yang harus kita perhatikan karena ketentuan penempatan muatan dan pengikatannya sudah ada sejak tahun 1991 dan sekarang sudah 2001. Sudah sekitar 20 tahun kita terbuai dengan kondisi pemuatan tanpa mengikuti penempatan yang baik dan pengikatan muatan kapal. Semoga kita semua sudah menerapkan apa itu yang namanya CSS Code. Semoga kita telah menjalankan di dalam prosedur kita dan semoga kita sudah membuat
cargo securing manual. Kawan-kawan semua, bila ingin berkonsultasi bisa hubungi kepada nomor telepon 0878 9224 6952. Lebih kurangnya saya memohon maaf kepada guru-guru saya dan kawan-kawan saya semua. Semoga Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia dan kita bisa mengangkat nama baik Indonesia sebagai negara bahari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.